Nomor 10. Warga negara Kuwait dijamin oleh negara sejak lahir. Bayangkan dilahirkan di sebuah negara di mana pemerintah membantu menopang kehidupan Anda sejak awal. Di Kuwait, banyak warga negara menikmati salah satu sistem kesejahteraan paling dermawan di dunia, yang sebagian besar didanai oleh kekayaan minyak negara yang sangat besar. Meskipun tidak semuanya gratis, warga negara Kuwait menerima berbagai manfaat yang hanya bisa dibayangkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Sebelum minyak ditemukan pada abad ke-20, Kuwait adalah negara kecil yang bergantung pada penyelaman mutiara, perikanan, dan perdagangan maritim. Kehidupan di lingkungan gurun yang keras sangat menantang, dan sumber daya sangat terbatas. Namun setelah cadangan minyak dalam jumlah besar ditemukan, perekonomian Kuwait berubah secara drastis. Negara ini dengan cepat menjadi salah satu negara terkaya di dunia, dan pemerintah menginvestasikan sebagian besar kekayaan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Layanan kesehatan merupakan salah satu keuntungan terbesar. Warga negara Kuwait menerima layanan medis yang didanai pemerintah melalui rumah sakit dan klinik modern yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Pemeriksaan kesehatan rutin, layanan spesialis, dan banyak layanan medis lainnya diberikan secara gratis atau dengan subsidi besar, sehingga keluarga dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa harus menghadapi tagihan medis yang sangat mahal. Pendidikan juga menjadi manfaat utama. Pendidikan negeri gratis bagi warga negara Kuwait, dan banyak mahasiswa menerima beasiswa pemerintah untuk belajar di universitas bergengsi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Setelah lulus, mereka sering kembali ke tanah air dengan keterampilan berharga dan berkontribusi pada pembangunan Kuwait di bidang kedokteran, teknik, bisnis, dan teknologi. Dukungan perumahan juga merupakan bagian penting dari sistem kesejahteraan Kuwait. Banyak warga negara dapat mengajukan program perumahan pemerintah, memperoleh tanah tempat tinggal bersubsidi, atau menerima bantuan keuangan untuk membeli maupun membangun rumah. Pasangan yang baru menikah juga dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah atau pinjaman berbunga rendah guna membantu memulai kehidupan keluarga mereka. Salah satu hal paling luar biasa tentang tinggal di Kuwait adalah sebagian besar warga negaranya tidak membayar pajak penghasilan pribadi. Dikombinasikan dengan layanan publik yang sangat baik, hal ini memungkinkan banyak keluarga menikmati gaya hidup yang sangat nyaman. Pekerjaan di sektor pemerintahan sangat diminati karena biasanya menawarkan pekerjaan yang stabil, gaji yang menarik, jam kerja yang lebih singkat, serta manfaat pensiun yang sangat baik setelah masa kerja berakhir. Orang tua yang membesarkan anak juga dapat menerima tunjangan keuangan dan berbagai bentuk dukungan keluarga lainnya. Sejak masa kanak-kanak hingga usia lanjut, pemerintah memainkan peran penting dalam membantu warga negara melalui pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan pensiun, sehingga menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat. Namun, ada perbedaan penting. Berbagai manfaat yang sangat murah hati ini terutama diperuntukkan bagi warga negara Kuwait yang hanya mencakup sekitar sepertiga dari total populasi negara tersebut. 2/3 sisanya adalah pekerja ekspatriat dari negara-negara seperti India, Mesir, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Nepal. Para pekerja asing ini sangat penting bagi perekonomian Kuwait karena bekerja di sektor konstruksi, kesehatan, pendidikan, retail, dan banyak industri lainnya. Tetapi mereka umumnya tidak menerima manfaat pemerintah yang sama seperti warga negara Kuwait. Meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa, Kuwait juga sedang mempersiapkan masa depan. Karena perekonomian negara ini sangat bergantung pada ekspor minyak, pemerintah berinvestasi dalam diversifikasi ekonomi dengan mendorong kewirausahaan, pariwisata, teknologi, dan bisnis swasta guna mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Kuwait tetap menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia di mana pemerintah memberikan dukungan yang luas kepada warganya di hampir setiap tahap kehidupan. Mulai dari pendidikan gratis dan layanan kesehatan berkualitas hingga bantuan perumahan dan manfaat pensiun. Sistem kesejahteraan negara ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Kuwait terus berada di antara negara-negara terkaya dan paling makmur di Timur Tengah. Nomor 5. Kebenaran tentang hukum pernikahan 4 istri di Kuwait. Salah satu aspek budaya Kuwait yang paling sering dibicarakan adalah hukum pernikahannya. Banyak orang pernah mendengar klaim bahwa 4 wanita dapat menikahi suami yang sama. Tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Berdasarkan hukum keluarga Islam di Kuwait,
Seorang pria Muslim secara hukum diperbolehkan menikahi hingga 4 istri. Namun, hal ini hanya diperbolehkan di bawah syarat-syarat agama yang sangat ketat, dan praktik tersebut jauh lebih jarang terjadi daripada yang dibayangkan banyak orang. Izin ini berasal dari hukum Islam yang memperbolehkan poligami hanya jika sang suami mampu memperlakukan setiap istri dengan keadilan yang sempurna. Artinya, ia harus memberikan dukungan keuangan yang sama, tempat tinggal yang layak, waktu, perhatian, dan rasa hormat yang setara kepada setiap istri. Jika ia merasa tidak mampu berlaku adil, ajaran Islam menganjurkan agar ia hanya menikahi 1 istri. Karena memenuhi tanggung jawab tersebut sangat sulit, banyak pria memilih untuk tidak menjalani pernikahan poligami. Di Kuwait modern, sebagian besar pernikahan bersifat monogami, yaitu 1 suami dan 1 istri. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan dan semakin modernnya gaya hidup, semakin sedikit keluarga yang memilih poligami. Biaya hidup yang tinggi, harga perumahan yang mahal, dan tanggung jawab finansial untuk menanggung beberapa rumah tangga membuat memiliki lebih dari 1 istri menjadi sulit bagi banyak orang, meskipun hal itu diperbolehkan secara hukum. Perempuan di Kuwait juga memiliki hak-hak hukum yang penting. Pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan mempelai perempuan, dan banyak wanita memasukkan syarat-syarat tertentu ke dalam kontrak pernikahan mereka. Hukum keluarga Kuwait juga menyediakan prosedur hukum mengenai perceraian, hak asuh anak, dan dukungan keuangan, sehingga membantu melindungi hak kedua belah pihak dalam pernikahan. Keluarga memegang peranan sentral dalam masyarakat Kuwait. Orang tua dan kerabat seringkali terlibat dalam memperkenalkan calon pasangan. Meskipun saat ini banyak pasangan bertemu melalui universitas, tempat kerja, atau teman bersama. Pernikahan merupakan salah satu acara sosial terbesar di negara tersebut yang sering diadakan di tempat-tempat mewah dengan dekorasi yang megah, musik tradisional, dan perayaan yang dapat berlangsung selama berjam-jam. Beberapa resepsi pernikahan diadakan secara terpisah antara pria dan wanita, sesuai dengan adat dan tradisi setempat. Agama terus memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan keluarga di Kuwait. Pernikahan dipandang bukan hanya sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai komitmen sosial dan keagamaan yang penting. Menghormati orang tua, menjaga hubungan kekeluargaan, dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan keluarga yang stabil merupakan nilai-nilai yang telah mengakar kuat dalam budaya Kuwait. Warga asing yang tinggal di Kuwait juga perlu memahami bahwa hukum pernikahan berbeda-beda tergantung pada kewarganegaraan dan agama. Para ekspatriat biasanya mengikuti prosedur hukum dari kedutaan atau komunitas agama mereka masing-masing, sementara warga negara Kuwait diatur oleh undang-undang status pribadi negara tersebut. Meskipun topik ini sering mendapat perhatian internasional, poligami bukanlah ciri utama kehidupan sehari-hari di Kuwait. Jika Anda berjalan di jalan-jalan kota Kuwait, mengunjungi pusat perbelanjaan, restoran, atau taman, Anda jauh lebih mungkin menemukan keluarga yang serupa dengan keluarga di banyak belahan dunia lainnya. Sebagian besar rumah tangga Kuwait terdiri dari 1 suami, 1 istri, dan anak-anak mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, generasi muda Kuwait semakin memprioritaskan pendidikan tinggi, karir profesional, dan stabilitas keuangan sebelum menikah. Banyak pasangan menikah pada usia yang lebih tua dibandingkan generasi sebelumnya, dan nilai-nilai sosial modern terus membentuk kehidupan keluarga berdampingan dengan tradisi yang telah lama ada. Jadi, meskipun benar bahwa hukum Kuwait memperbolehkan seorang pria Muslim menikahi hingga 4 istri, praktik ini diatur oleh aturan agama yang sangat ketat dan relatif jarang terjadi dalam masyarakat saat ini. Kenyataannya jauh lebih seimbang daripada stereotip yang sering terlihat di internet. Memahami tradisi budaya dan hukum ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kehidupan pernikahan dan keluarga di salah satu negara terkaya di Timur Tengah. Nomor 1. Jalan-jalan di Kuwait dirancang untuk tahan terhadap bom. Sekilas, jalan-jalan di Kuwait terlihat seperti jalan di kota modern lainnya. Jalan raya yang lebar, aspal yang mulus, dan persimpangan besar yang menghubungkan gedung-gedung pencakar langit serta kawasan permukiman yang luas. Namun, banyak orang terkejut ketika mendengar klaim bahwa jalan-jalan di Kuwait dirancang untuk tahan terhadap bom. Meskipun pernyataan ini seringkali dilebih-lebihkan, klaim tersebut berakar pada sejarah unik negara ini dan pentingnya posisi strategis Kuwait. Kuwait terletak di salah satu wilayah yang paling sensitif secara geopolitik di dunia. Selama beberapa dekade, negara ini telah mengalami berbagai konflik yang membentuk cara Kuwait merencanakan dan membangun infrastrukturnya.
Peristiwa paling penting adalah invasi Irak pada tahun 1990, ketika sebagian besar infrastruktur Kuwait, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum, mengalami kerusakan parah. Setelah negara ini dibebaskan pada tahun 1991, miliaran dolar diinvestasikan untuk membangun kembali Kuwait dengan fokus besar pada ketahanan, keamanan, dan daya tahan jangka panjang. Saat ini, Kuwait memiliki salah satu jaringan jalan paling maju di Timur Tengah. Jalan-jalan raya utamanya dibangun menggunakan lapisan tebal aspal dan beton bertulang untuk menghadapi kondisi gurun yang ekstrim. Selama musim panas, suhu permukaan tanah dapat melebihi 70 derajat Celcius, sehingga jalan biasa mudah retak dan cepat rusak. Para insinyur menggunakan bahan konstruksi dan teknik khusus yang membantu jalan bertahan dari panas yang sangat tinggi, lalu lintas yang padat, serta pergeseran pasir gurun. Beberapa jalan militer, jalan raya yang berada di dekat fasilitas strategis, dan infrastruktur di sekitar gedung-gedung penting pemerintah dibangun dengan standar rekayasa teknik yang sangat tinggi. Hal inilah yang memunculkan anggapan populer bahwa jalan-jalan di Kuwait tahan bom. Pada kenyataannya, tidak ada jalan umum yang sepenuhnya kebal terhadap kerusakan akibat bom. Namun, beberapa jalan dan infrastruktur penting memang dirancang agar tetap dapat berfungsi dalam keadaan darurat serta mendukung pergerakan kendaraan militer, petugas tanggap darurat, dan layanan penting apabila terjadi krisis. Kuwait juga menjadi rumah bagi beberapa instalasi militer penting dan berfungsi sebagai pusat logistik strategis di kawasan Teluk. Karena letaknya yang sangat strategis, infrastruktur transportasinya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan sipil sekaligus keamanan nasional. Jalan raya yang lebar, berbagai jalur akses, dan jembatan modern membantu memastikan transportasi tetap berjalan bahkan dalam situasi yang sulit. Tantangan lain yang dihadapi para insinyur adalah lingkungan gurun yang keras. Badai pasir, suhu yang sangat tinggi, dan hujan lebat yang sesekali terjadi dapat merusak jalan seiring waktu. Untuk mengurangi dampak tersebut, Kuwait secara rutin meningkatkan kualitas jalan rayanya menggunakan metode rekayasa modern serta melakukan proyek pemeliharaan berkelanjutan di seluruh negeri. Para pengunjung sering menyadari bahwa jalan-jalan di Kuwait termasuk yang paling lebar di kawasan ini, dengan jalan tol multilajur yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat bisnis, pelabuhan, dan bandara internasional. Jalan-jalan ini dirancang untuk menangani volume lalu lintas yang besar secara efisien sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan populasi negara tersebut. Jadi, apakah jalan-jalan di Kuwait benar-benar dirancang untuk tahan terhadap bom? Tidak sepenuhnya. Ungkapan tersebut lebih merupakan mitos populer yang didasarkan pada sejarah Kuwait, lokasi strategisnya, serta standar konstruksi yang sangat kuat yang diterapkan pada sebagian infrastrukturnya. Yang benar adalah bahwa Kuwait telah berinvestasi besar-besaran dalam membangun jalan-jalan yang kuat dan tangguh, mampu menghadapi cuaca ekstrim, penggunaan berat, dan situasi darurat, menjadikan jaringan transportasinya sebagai salah satu yang paling kokoh di Timur Tengah.